saya Cika Eka Putri dengan NIM P01720325014 dari program studi dengan terapan keperawatan reguler kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal keperawatan jiwa yang berjudul Tinjauan Komprehensif Teori Kepribadian Psikoanalisa Klasik Neo-Freudian, Paradigma Gangguan Mental dan Mekanisme Pertahanan Diri. Yang penulisnya itu, yang pertama ada Aas Mufida, yang kedua Alia Maulida Sarida, yang ketiga Novan Ardiwiani. Lokasi instalasinya yaitu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal ini membahas perkembangan teori kepribadian dari Sigmund Freud sebagai pelopor teori psikoanalisa hingga tokoh-tokoh neo-Freudian seperti Alfred Adler dan Carl Jung. Selain membahas pembentukan kepribadian, jurnal ini juga menjelaskan gangguan mental serta mekanisme pertahanan diri yang digunakan seseorang untuk mengatasi kecemasan. Teori-teori tersebut masih banyak digunakan dalam psikologi dan keperawatan jiwa karena membantu memahami perilaku manusia secara lebih mendalam. Penelitian menggunakan metode literatur review, yaitu mengumpulkan data dan menganalisa berbagai buku jurnal serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan teori kepribadian psikodinamik. Metode ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan teori psikoanalisa dan penerapannya dalam memahami perilaku manusia. Freud membagi tingkat kesadaran menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sadar. Sadar yaitu pikiran yang sedang kita sadari saat ini. Kemudian yang kedua ada prasadar, yaitu informasi yang dapat diingat kembali ketika diperlukan. Dan yang terakhir alam bawah sadar, yaitu tempat tersimpannya dorongan naluriah, pengalaman masa kecil, trauma, dan konflik batin yang paling besar mengenai perilaku manusia. Struktur kepribadian menurut Freud membagi kepribadian terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama itu ada id. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, sehingga selalu ingin kebutuhannya terpenuhi dengan segala tanpa memikirkan aturan ataupun akibatnya. Yang kedua ada ego. Ego bekerja berdasarkan prinsip realistis, yaitu mencari cara yang tepat dan dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada superego, berkembang melalui didikan orang tua, agama, dan lingkungan. Superego berisi nilai moral, etika, dan hati nurani, sehingga membantu seseorang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai contohnya, ketika seseorang menemukan dompet di jalan, id mungkin ingin mengambil uangnya karena menginginkan keuntungan. Sedangkan superego mengingatkan bahwa mencuri adalah tindakan yang salah. Kemudian ego mengambil keputusan untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Contoh ini menunjukkan bagaimana ketiga struktur kepribadian saling berinteraksi dalam menentukan perilaku. Kecemasan menurut Freud menjelaskan bahwa konflik antara id, ego, dan superego dapat menimbulkan kecemasan. Ia membagi kecemasan menjadi 3 jenis, yaitu kecemasan realistis, yaitu rasa takut terhadap bahaya yang benar-benar ada, dan kemudian ada kecemasan neurotik, yaitu ketakutan bahwa dorongan dari id akan lepas kendali dan menimbulkan masalah. Dan yang terakhir kecemasan moral, yaitu rasa bersalah karena melanggar nilai moral atau hati nurani. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jurnal keperawatan jiwa yang berjudul Tinjauan Komprehensif Teori Kepribadian Psikoanalisis Klasik Neo-Freudian, Paradigma Keperawatan Gangguan Mental dan Mekanisme Pertahanan Diri. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.